Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran metodologi riset untuk SMA Negeri 1 Maus pada bab 3 ya. Kita akan mengupas tentang metode dari penelitian itu pada bab 3. Setelah bab 1 tentang pendahuluan, bab kedua tentang kajian pustaka, sekarang kita masuk pada bab ketiga, yaitu tentang metode penelitian. Ya, kita lanjutkan pada metode penelitian. Metode penelitian itu sebenarnya banyak itemnya. Ada waktu dan tempat penelitian, ada alat dan bahan, dan sebagainya ya. Nah, untuk inti daripada metode penelitian itu ada dua sebenarnya. Intinya ada dua. Pokoknya ada dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Sementara kalau dijabarkan banyak banget nanti, mungkin ada waktu penelitian, tempat penelitian, alat dan bahan, kemudian juga nanti ada pembahasan tentang masalah bagaimana istilahnya schedule-nya, bagaimana sebagainya, ada sebenarnya. Tapi intinya cuma dua sebenarnya. Yaitu metode mengumpulkan data dan metode menganalisis atau mengolah data. Ya, jadi bagaimana mengumpulkan data dan bagaimana kita mengolahnya. Itu inti daripada metode penelitian itu dalam bab ketiga. Nah, ketika kita bicara masalah pengumpulan data, nanti pengumpulan data itu dalam metode penelitian ada dua pilihan utama sebenarnya ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif itu yaitu metode pengumpulan data yang dikumpulkan adalah data-data yang sifatnya adalah narasi. Seperti misalnya kita mengamati kejernihan air, sangat jernih, ya, agak keruh, sangat keruh misalnya. Ini namanya metode kualitatif. Kalau metode kuantitatif ini adalah metode yang pengukurannya menggunakan angka. Jadi datanya berupa angka, berapa tingkat kejernihannya. 1, 2, 40, 50, dan sebagainya. Ya, ini namanya kuantitatif. Bisa juga dengan mixed method, dengan dua metode. Kualitatif iya, kuantitatif juga iya. Nah, setelah kemudian data dikumpulkan, berikutnya adalah bagaimana kita mengolahnya atau menganalisisnya. Ada beberapa metode analisis sebenarnya ya. Cuma untuk awalan sebagai pemula kita mulai dengan metode deskriptif ya, yaitu memberikan gambaran ya, memberikan gambaran tentang bagaimana hasil penelitian kita ya. Ketika kita bicara masalah pengumpulan data, berarti yang kita cari adalah data. Nah, data itu ada dua macam ya. Ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer itu data yang dikumpulkan oleh peneliti. Si penelitilah yang mengumpulkan data sendiri dari narasumbernya. Inilah yang namanya data primer. Kalau data sekunder artinya data yang disajikan oleh orang lain. Kita tinggal mengutipnya, menyalinnya, ataupun mengambil data tersebut. Ini data sekunder. Dalam penelitian itu yang harus dilakukan adalah pengumpulan data primer. Dan data sekunder ini nanti sebagai pelengkap ya untuk melengkapi data-data primer ataupun untuk mengkonfirmasi, memvalidasi dari data-data primer. Data primer ini ada data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Ini macam-macam, bisa dengan eksperimen, misalnya ketika IPA ini biasanya penelitian seputar masalah IPA, teknologi itu biasanya pakai data primer berupa eksperimen, meskipun sosial juga ada yang pakai eksperimen sosial ya. Tetapi kebanyakan kalau eksperimen larinya kepada penelitian IPA dan teknologi. Kebanyakannya, walaupun nggak semuanya. Ya. Kemudian ada wawancara atau interview wawancara yang nanti melibatkan orang-orang yang kita wawancarai sebagai narasumber ya. Ini umumnya bidang IPS umumnya ya. Observasi, bagaimana kita
studi lapangan. Kita mengamati lapangan, kita terjun ke lapangan, mengamati lapangan, namanya observasi, ya, atau peninjauan lapangan, ya. Nah, ini diperlukan baik itu penelitian IPA maupun IPS, perluannya ada observasi, biasanya begitu ya. Kemudian ada survei. Survei ini biasanya pada penelitian IPS, ya, yaitu survei biasanya menggunakan kuesioner atau menggunakan angket yang dibagikan kepada para responden, ya. Nah, ini adalah cara untuk mengumpulkan data primer. Bisa dengan eksperimen, bisa dengan melakukan wawancara, bisa dengan observasi atau pengamatan, bisa pula dengan melakukan survei, ya. Adapun kalau data sekunder, data yang biasa disajikan oleh orang lain, mungkin dokumentasi, semacam mungkin dokumen-dokumen surat-surat ataupun pembukuan sebagainya, ya, termasuk pula studi literatur, ya, bagaimana kita mengambil literatur sebelumnya ataupun memang penelitiannya studi literatur misalnya kan. Nah, itu. Ini bisa untuk mengkonfirmasi ya kevalidasian daripada data primer, ya, dari dokumentasi misalnya, oh dari catatan keuangan begini, hasil wawancara begini, oh dari hasil survei begini, tapi dalam laporan-laporan yang disajikan ya secara resmi seperti ini bagaimana. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Data sekunder ini semua dokumen-dokumen, misalnya kalau kita penelitian seputar masalah IPA misalnya, kita bisa mencari dokumen tentang misalnya kandungan-kandungan senyawa dari bahan-bahan yang bermanfaat dari sebuah tanaman misalnya, atau teknologi misalnya bagaimana cara merangkai sebuah perangkat atau piranti misalnya. Kemudian kalau dalam bidang sosial misalnya bagaimana tentang teori-teori ekonomi misalnya, ya, ataupun data-data keuangan dari laporan keuangan misalnya, ataupun foto-foto, ataupun mungkin publikasi-publikasi di majalah ataupun di koran ataupun surat kabar dan sebagainya, ya. Ini maksud daripada data sekunder, ya. Jadi penelitian lebih bagus ada data primernya, ada data sekundernya lebih bagus, ya. Dan ketika kita mengambil data, tentunya kita akan kesulitan ketika kita mengambil keseluruhan data atau populasi, seluruh populasi itu susah. Maka ketika kita mengambil data, tidak mungkin kita mengambil keseluruhan, kecuali kalau jumlah yang kita teliti misalnya hanya ada 10 orang misalnya, atau 10 spesies misalnya, tidak masalah. Ya. Tapi ketika yang kita amati misalnya, bagaimana pengamatan masalah penduduk desa, respon penduduk desa misalnya, desa mana misalnya yang jumlahnya ribuan, kan nggak mungkin semua kita wawancarai atau kita bagikan angket. Atau misalnya mengkaji tentang bagaimana nilai gizi ikan, jahan ataupun ikan tiga wajah ataupun ikan pari misalnya di perairan Cilacap misalnya, kan kita nggak mungkin semua kita kumpulkan, ya. Lalu kita ngambil sampel, beberapa sampel, ya. Sampel artinya apa? Mengambil sampel contoh. Jadi dari sekian populasi yang banyak itu kita ambil beberapa yang bisa mewakili populasi tersebut, ya, yang bisa mewakili populasi yang kita sedang teliti. Ini misalnya ketika eksperimen, maka biasanya diharuskan ada 3 kali pengulangan. Ini minimal 3 kali pengulangan ya, supaya hilang biasnya. Kan ada mungkin beberapa kekeliruan dalam sebuah eksperimen misalnya, karena mungkin ada beberapa hal yang mengganggu atau membuat bias, maka dengan pengulangan 3 kali akan diperoleh rata-rata yang valid, begitu ya. Kalau eksperimen memang semestinya diulang ya minimal 3 kali, ya. Kalau wawancara minimal 2 orang sehingga bisa dikonfirmasi antara si A sama si B, ya. Jangan 1 orang toh, 2 orang. Lebih bagus. Berapa jumlah ideal? Jumlah ideal sesuai dengan kebutuhan. Dengan kita meneliti masalah apa? Siapa yang kita wawancarai yang kompeten di bidangnya? Ya kan? Kalau wawancara biasanya terkait dengan orang yang mengetahui tentang apa yang sedang kita teliti. Ini namanya wawancara. Maka disesuaikan jumlahnya minimal 2 ya. Kalau bisa lebih dari 2 lebih bagus. Kalau 2
memang minimal ya, supaya nanti bisa dibandingkan antara si A sama si B ketika memberikan keterangan. Dengan survei, dengan menggunakan angket, biasanya itu menurut teorinya Russo adalah 30 orang minimal. Ya, walaupun nanti kalau ada beberapa teori ya, seperti teorinya Slovin nanti ada rumusnya, rumus Slovin begitu ya. Tapi secara umum biasanya masih memakai metodenya Russo, yaitu minimal 30 orang responden. Minimal ya, 30 sampai 500 orang ya. Itu untuk validasi sebuah sampel ya. Bagaimana ketika survei itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau di bawah 30 nggak bisa. Lalu bagaimana ketika jumlahnya nggak nyampe 30 orang? Ya, berarti semuanya. Misalnya survei tentang bagaimana bagaimana pengajaran di sebuah kelas kecil misalnya, yang jumlah kelas kecilnya itu misalnya hanya 20 orang, ya sudah, semuanya berarti total sampling, semuanya harus diambil. Ya. Bahkan dalam sebuah teori disebutkan kalau jumlah populasi kurang dari 100 semua diambil sebagai sampel. Kalau lebih dari 100 maka minimal 30 orang. Ya, ini metode sampling atau pengambilan sampel ataupun contoh bagian populasi yang bisa mewakili populasi ya, sampel atau metode sampling. Nah, setelah kita mendapatkan data, tentunya kita menganalisis data atau mengolah data. Ya, pertama tentunya harus dengan reduksi. Direduksi mana data-data yang terkait dengan penelitian, mana yang tidak terkait. Ya. Lah yang terkait kita kumpulkan, kita jadikan satu ya. Yang tidak terkait bisa kita reduksi, kita kesampingkan begitu ya. Memang lebih baik mendapatkan data lebih daripada yang kita butuhkan daripada kita harus kembali lagi. Ketika data masih kurang misalnya, maka harus kembali lagi mengadakan penelitian supaya apa? Data yang kurang nanti bisa dilengkapi. Ya, ini triangulasi namanya ya. Jadi harus nanti dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, ada data yang kurang kembali lagi ya, diminta keterangan lagi dan sebagainya ya. Nah, jadi direduksi datanya. Jadi dipilih-pilih mana yang sesuai dengan pembahasan yang akan kita sampaikan dan mana yang tidak, yang sesuai ya otomatis kita kelompokkan, ya tidak ya kita bisa kesampingan dulu, kemudian divalidasi. Kita salin data-datanya, kita konfirmasi pada orangnya. Anda seperti ini tadi atau kemarin mengatakannya bagaimana? Apakah ini benar? Apakah ada perubahan? Seperti itu. Atau boleh juga divalidasi dengan hasil misalnya observasi, atau divalidasi misalnya dengan hasil dokumentasi, misalnya studi literatur, studi dokumen ya, bisa ya. Kemudian barulah diberikan interpretasi, diberikan penafsiran. Oh, ternyata seperti ini, beberapa data dikumpul seperti ini, maka nanti kesimpulannya seperti ini. Nanti lahirlah hasil penelitian yang berupa deskriptif ya. Kita masih deskriptif dulu ya, karena memang ini yang paling banyak digunakan terutama untuk para pemula. Deskriptif bisa eksploratif, jadi mengungkapkan tentang sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Atau statistik, menyebutkan data-datanya. Berapa data-data dari hasil penelitian tadi, misalnya survei, berapa yang mendukung, berapa yang tidak, berapa yang positif merespon, berapa yang kemudian tidak mau merespon misalnya ya. Komparatif misalnya membandingkan. Gimana menurut si A, gimana menurut si B, gimana menurut si C. Nah, namanya analisis data. Ini metode yang item yang penting juga, di mana hasil penelitian berupa data-data kan masih berupa bahan mentah ya, maka dimatangkan dengan dimasak, digodok dengan analisis, dengan diolah sehingga nanti lahirlah hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab yang keempat. Nah, ini adalah pembahasan kita untuk seputar masalah bab yang ketiga, masalah metode penelitian. Ya, selamat belajar, semoga bisa menjadi peneliti yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.